melalui pewarna itu bisa menjadi sarana komunikasi atau disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Kekuatan ini menjadi modal dasar sebenarnya buat bangsa kita, terutama masyarakat pembatikan di Jogja untuk mengembangkannya. Gimana nih tren modenya ke depan? Jangan sampai yang kekunoan itu menjadi tidak kekinian. Iya betul. Ya kan? Justru sekarang yang kuno tren lagi. Ya. Assalamualaikum, salam budaya, salam canting. Gembira sekali, bahagia sekali saya Rosa Ajar bisa menemani kembali dalam acara podcast JIBB 2021. Nah, untuk kesempatan kali ini ada obrolan yang sangat asik. Namun sebelumnya saya membocorkan siapa narasumber dan ngobrol apa. Batik dan kain tradisional saat ini sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia, dan tentu saja sudah sepantasnya industri mode atau industri batik ini harus memperhatikan dari proses produksi, memperhatikan bagaimana nih dampaknya terhadap lingkungan. Nah, untuk hari ini kita akan mendapatkan informasi bagaimana teknik, bagaimana manfaat, bagaimana pengolahan dan sebagainya dalam tren batik warna alami. Nah, untuk sahabat cantik semuanya tetap bersama kami dalam podcast JIBB 2021. Sahabat cantik, ngobrol asik di kesempatan kali ini bagaimana kita akan ngobrol tren batik warna alami, dan sudah dihadirkan narasumber yang akan memberikan banyak informasi dan juga wawasan kepada kita semuanya sahabat cantik. Bagaimana tentang pewarnaan warna alami ini, ada akademisi, ada ahlinya. Sudah menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Edia Rahayuningsi MS. Beliau adalah dosen teknik kimia UGM dan juga koordinator Indonesia Natural Dye Institute atau INDI UGM. Selamat pagi Bu Edia. Selamat pagi Mbak Rosa. Masih seger. Mbak Nita dan semuanya. Iya, ini masih sibuk di kampus juga kah Bu? Semuanya daring, daring. Iya. Karena masih PPKM Mbak Rosa. Iya, tetap kita harus beradaptasi juga gitu ya. Iya. Oke. Baik, selain Ibu Profesor Dr. Insinyur Edia Rahayuningsi MS, sudah dihadirkan juga Ibu Mayasari Sekarlaranti atau kita mengenalnya Mbak Nita Kenzo. Selamat pagi Mbak Rosa. Iya, saya manggilnya Mbak Nita aja iya, gitu betul. ya. Lebih sama Ibu Profesor Ibu Edia gitu ya. Iya. Kalau Iya. Mbak terlalu tua saya. Oke, Mbak Nita Kenzo ini dari Galeri Batik Jawa Indigo ya. Iya, betul. Oke, nanti Mbak kita Rosa. akan ngobrol apa sih gitu batik pewarna alami itu dan trennya seperti apa. Tapi sebelum itu kan industri mode, industri fashion harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Ini dia sudah ada ahlinya ya. Dari UGM dosen teknik kimia yang akan bisa memaparkan, menjelaskan dan juga mengedukasi kepada kita semua gitu ya tentang pewarna. Kan kita kan ngobrol tentang pewarna alami. Sebenarnya gitu yang dibilang pewarna alami itu tuh apa sih gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan karena kita tahu juga bahwa sebenarnya batik itu tidak hanya warna alami, itu juga ada warna-warna yang menggunakan bahan sintetis gitu. Silakan Ibu Profesor. Iya, selamat pagi Mbak Rosa. Kalau kita berbicara pewarna alami itu merupakan senyawa kimia yang dipungut dari bahan-bahan yang ada di alam. Misalnya tumbuhan, mikroorganisme, bisa mineral, bisa binatang atau hewan begitu. Jadi yang terambil langsung dari alam. Ya, jadi kita sudah tersedia di alam, kita hanya mengambilnya. Ya, itu yang kita sebut pewarna alam. Pewarna alam mengambil dan diolah begitu ya. Ya. Kalau mengambilnya dan digunakan gitu. Dan digunakan. Iya. Nah, ini bisa disampaikan juga nih secara ilmu gitu ya. Karena ini tetap ya tren mode kan semakin berkembang dengan pengolahan yang berbagai macam teknik. Iya. Ibu bisa menjelaskannya. Iya. Secara ilmu, teori gitu dan juga prakteknya. Iya. Iya. Oke Mbak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 pokok pikiran. Iya. Yang pertama
itu batik dan pewarna alami itu bak sekeping mata uang. Kenapa? Bak seperti mata uang itu berarti ada dua sisi ya? Iya, karena tidak ada batik tanpa pewarna. Adanya batik itu karena ada pewarna. Oke. Iya, jadi kita tidak bisa menyebut nanti kalau tidak ada pewarnanya tidak batik, tapi kain putih gitu ya. Iya, karena pewarna itu saja. Hanya kalau batik itu kan kain yang bermotif yang diwarnai dengan perintang malam panas, kan begitu ya. Jadi itu sekeping mata uang. Terus yang kedua, apa dan mengapa kita itu harus menggunakan pewarna alami, ya. Ya, kenapa dulu ya? Ya, istilahnya kenapa? Ya, kalau tadi sekilas apa sudah dijelaskan, ya kenapa kita menggunakan pewarna alami? Ya, kok repot-repot menggunakan pewarna alami itu mengapa? Memang agak repot ya Bu kalau memakai pewarna alami. Ya, karena kalau melawan kemapanan, ya kalau kita sudah lama nggih mapan menggunakan pewarna sintetis gitu nggih. Kalau gerakan melawan kemapanan itu berarti bisa kita katakan repot gitu, wong biasa nih kong ini kan gitu ya kan. Itu menjadi repot. Tetapi nanti dengan yang berikutnya, dengan adanya inovasi itu semaksimal mungkin peneliti itu membuat pewarna alami itu bisa kompetitif dengan pewarna sintetis. Oleh karena itu yang ketiga itu nanti saya ingin menyampaikan sedikit tentang batik pewarna alami itu tidak hanya berbicara produk. Kita tidak hanya berbicara produk, tetapi kita berbicara inovasi, edukasi, dan sinergi. Iya. Karena itu tadi kita mulai dari batik dan pewarna alami itu bak sekeping mata uang. Jadi ini kan kelihatan ya ada gambar di slide itu batik-batik cantik ya. Itu disebut batik karena ada pewarnanya gitu ya. Jadi kalau tidak ada pewarnanya kan tidak menjadi batik cantik ini gitu. Ini pewarna modern. Untuk nanti batik-batik yang lebih cantik lagi Mbak Nita yang akan menyampaikan. Ini saya cuma bilang bahwa ini loh sekeping mata uangnya itu gitu. Ini batik pewarna modern. Terus ada lagi batik dengan pewarna indigo, yang Mbak Galeri Batik Jawa Indigo, ada dengan indigo, gama indigo dengan indigo kan begitu. Ini sekeping mata uang karena di sana itu ada tumbuhan, terus inovasinya mulai dari daun sampai menjadi produk pewarna, baru menjadi pewarna kan begitu ya. Ini inovasinya tampak sekali di situ. Dan karena ini kita itu tadi berkompetisi dengan kemapanan, sehingga disediakan pewarna yang praktis dengan dosis pasti, siap digunakan, kompetitif dan sebagainya. Terus kita akan menjawab apa dan mengapa pewarna alami, karena pewarna alami itu Mbak Rosa, nanti Mbak Nita pasti menjelaskan dengan lebih detail, itu warisan adiluhung budaya kita. Jadi dulu itu batik cantik itu dengan pewarna alami yang aman gitu awalnya gitu. Karena kemudian muncul pewarna sintetis, lambat yang menawarkan kepraktisan dan sebagainya, lambat tapi pasti itu menjadi menggusur keberadaan pewarna alami ya sampai saat ini ya. Tetapi pada saat ini itu orang sadar tadi yang ditanyakan Mbak Rosa bahwa kita tidak hanya sekedar membuat produk, tapi kita harus juga mengajarkan atau mengedukasi tentang keselamatan lingkungan karena ternyata pewarna sintetis itu bersifat karsinogen, Mbak. Jadi tidak sehat ya. Jadi ini mulai ada gerakan ke arah sana. Dan kalau kita berbicara pengembangan ekonomi, itu ada 4 pilar. Pilar pertama modal. Modal itu bukan uang, modal budaya. Terus sumber daya manusia, sumber daya alam, dan yang berikutnya teknologi. Nah, batik dengan pewarna alami itu kalau dikembangkan memenuhi 4 pilar itu untuk berkompetisi, untuk mendukung
pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ya, tetapi memang perlu ada pilar keempat teknologi. Ya, pilar keempat teknologi. Ya, gitu. Nah, pewarna sintetis itu sejak tahun 96 itu sudah dilarang penggunaannya di negara maju sana. Tetapi sayangnya di Indonesia sampai saat ini masih mengimpor dengan kapasitas besar. Dan bahkan menurut data lebih dari 80% pengrajin itu masih menggunakan naftol yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia ini kaya sumber daya alam yang melimpah, yang belum termanfaatkan. Itulah tadi perlunya edukasi. Indonesia itu kita bersyukur di Indonesia itu tahun 2015 sampai 2035 itu sudah mencanangkan rencana induk pengembangan industri nasional. Dan sekarang kita sudah masuk tahap kedua. Itu sudah yang industri yang ramah lingkungan. Ini saya sebagai edukasi, sebagai istilahnya sebagai dosen, sebagai akademisi, itu layak mengedukasi masyarakat. Ayo toh, monggo, itu loh Indonesia itu sudah mencanangkan ini. Kita dukung dengan komprehensif dari berbagai lini. Makanya tadi perlu sinergi. Karena government, pemerintah sudah mencanangkan itu. Dan salah satu isunya itu tekstil yang menggunakan pewarna ramah lingkungan. Nah, pewarna ramah lingkungan itu ya pewarna alami itu tadi, kan begitu. Jadi ini kita harus mendukung ke arah sana. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau kita berbicara batik itu bak sekeping mata uang tidak hanya berbicara motif yang adiluhung dan cantik, tetapi juga pewarna alami yang luar biasa mendukung itu begitu. Tetapi sayangnya ya di Indonesia itu kalau orang berbicara pewarna alami itu sampai sekarang kesan kuat terhadap pewarna alami itu macam-macam. Jadi tadi seperti saya bicara Mbak Rosa sebelum ketemu tadi kan, mahal ya Bu, ribet ya Bu, repot, bladus, ya mahal, sulit pewarna alam. Nanti ada juga orang lingkungan loh, nanti merusak tumbuhan nanti kalau pewarna alami dikembangkan lingkungannya rusak karena nanti mengambil tumbuhan dari lingkungan. Ada lagi, tidak percaya dengan inovasi pewarna alami. Dicampuri bahan kimia. Itu black campaign yang luar biasa. Ya, tanpa bertanya blabliblu klarifikasi itu didengungkan. Ya, jadi tidak percaya, meragukan. Ya, ditambah bahan kimia. Ya, baceman pewarna alami dicampur pewarna sintetis dan banyak lagi. Ya, nah itu yang menurut saya kok begitu. Jadi tidak fair gitu loh. Sesuatu yang baik tetapi yang tertangkap oleh masyarakat itu adalah kesan negatif yang kuat. Nah, oleh karena itu kekuatan inovasi dan sinergi itu sangat diperlukan. Jadi sangat diperlukan. Sehingga kesan negatif pewarna alami ini perlu dicari solusinya. Oleh karena itu kami Indonesia Natural Dye Institute hadir untuk itu. Hadir di podcast JIBB 2021 untuk memberikan edukasi gitu ya. Karena UGM itu universitas yang memiliki berbagai bidang ilmu. Jadi ada budaya, ada budidaya, ada ekonomi, ada teknik, ada sains, ada kesehatan. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu mikir gimana ini sesuatu yang baik itu isu nasional tetapi kalah dengan kesan seperti itu. Sehingga sampai akhirnya bahwa batik pewarna alami tidak hanya berbicara produk yang adiluhung. Nanti Mbak Nita Kensho itu akan berbicara batik yang adiluhung tadi dengan keindahan dan luar biasa. Itu Galeri Batik Jawa Indigo itu sudah terkenal di mancanegara gitu. Tidak itu, tetapi juga berbicara di balik keindahan itu. Permasalahan yang tersimpan di balik itu. Sehingga produksi pewarna alami itu tidak hanya berbicara aplikasi bagaimana mewarnai kain, tapi juga bagaimana mengidentifikasi sumber daya alam yang melimpah yang ada di Indonesia belum termanfaatkan, bagaimana teknologi pembuatannya, bagaimana teknologi aplikasinya, biar tadi, karena apa? Karena usaha kita ini
mengalahkan kemapanan, Mbak. Iya. Kalau orang sudah mapan itu ngopo dadak repot-repot, wis ribet hasilnya elek. Nah, kan begitu itu selalu begitu. Wah, ini kami mengidentifikasi melimpahnya Indonesia. Itu banyak seperti itu yang belum termanfaatkan dengan kandungan yang sangat tinggi. Ini ada, Mbak, limbah kayu merbau di Papua itu ditumpuk aja dan nanti dibakar. Kalau dibakar itu lingkungannya keplepekan, Mbak. Ya loh. Ya padahal itu mengandung pewarna yang cantik kayak gitu itu. Iya. Iya, luar biasa itu. Itu pewarna alami. Ya, di sisi lain kita itu mengimpor pewarna sintetis yang dilarang. Padahal kita punya seperti itu dan tidak termanfaatkan. Belum termanfaatkan. Oleh karena itu, ini perlu ada sinergi mulai dari identifikasi raw material, pembuatan produk, sama ini pendampingan kepada pengrajin. Ya, ini secara manual, jadi pendampingan kepada pengrajin. Kalau ke pengrajin sektornya kecil, ya, sehingga kami sudah merambah ke industri besar. Ya, kami bermitra dengan H&M. Ya, ini untuk mekanisasi, jadi untuk industrialisasi. Bahwa tekstil Indonesia itu, ini isunya adalah untuk sustainable fashion from Indonesia. Ya, jadi rantai pasoknya sudah ada, pemetaan tadi untuk pewarna yang sudah industrialisasi. Jadi mulai dari identifikasi bahan baku, teknologi pembuatan sampai pendampingan ke pengrajin, juga ke industri besar. Sekali lagi, ya ini, Mbak. Oleh karena itu begitu istilahnya itu begitu masifnya gerakan ini. Tidak mungkin kita berjalan sendiri. Betul. Ya, jadi harus ada A, B, C, G, M. Bagaikan puzzle yang satu dan lain hal itu saling melengkapi. Betul. Karena masing-masing punya keterbatasan. Ya. Perguruan tinggi ini punya pemikiran SDM yang luar biasa, tapi tidak punya regulasi. Yang punya regulasi government, ya toh? Ya, betul. Tidak bisa dodolan. Yang bisa dodolan itu bisnis, ya Mbak Nita dan sebagainya itu ya. Terus tidak bisa menggerakkan masyarakat karena ada komunitas, ya. Jadi perlu kerja bareng, ya. Sehingga terima kasih pada JIBB telah mengundang saya sehingga saya bisa bercerita sedikit. Yang paling penting bagi saya itu bagaimana kita duduk bareng tentang pewarna alami ini, karena yang satu dengan yang lain ketemu. Sampai saya itu pernah bilang kok, kalau gerakan pewarna alami, sepertiga penduduk Indonesia itu sudah sadar pewarna alami itu baru mass production bisa gitu. Ya. Nah, untuk itu kalau baru yang sekarang ketemu itu baru 5 orang atau baru 5%, kalau satu dengan lain saling memperlemah, tujuannya nggak tercapai. Harusnya satu dengan yang lain saling memperkuat. Itu pesan titip. Iya, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Edia Rahayuningsi MS, beliau dosen teknik kimia UGM dan juga selaku koordinator INDI UGM ya. Ya. Dan ini di JIBB ini sudah JIBB 2021 sudah memfasilitasi, ada edukasi di situ, siapa tahu juga menginspirasi dan memantik semua tadi, ada government business, terus juga akademisi gitu ya. Ini bisa bersinergi sehingga produksi atau industri ini bisa aman untuk semuanya. Dan tadi kan karena modalnya tuh sumber daya manusia ada. Sumber daya alam luar biasa di Papua, daripada dibuang-buang ternyata cantik banget kalau buat pewarna alam gitu. Betul. Nah, saya mau ke Mbak Nita dulu ya, Ibu Edia. Bu Nita, saya ingin tahu, bahkan mungkin sahabat canting yang sekarang bersama di JIBB Podcast ini ingin tahu sebenarnya di pasar global gitu, batik pewarna yang memakai warna alam itu bagaimana sih pasarnya gitu. Terima kasih Mbak Rosa. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Edia tentang pewarna alami. Ini erat kaitannya, untuk awal saya flashback dulu dengan Jogja sebagai kota batik dunia. Jadi Jogja ini mempunyai potensi yang sangat besar sekali dalam pengembangan batik warna alam, dan itu sudah ditinjau oleh juri pada saat sebelum mengukuhkan Jogja sebagai kota dunia. Jadi penjurian itu dilakukan pada bulan Agustus juga 7 tahun yang lalu, tepatnya tanggal kalau nggak salah 23 atau 24 dari World Craft Council atau Badan Kerajinan Dunia itu, delegasi juri datang ke Yogyakarta untuk melihat kriteria-kriteria apa saja yang sudah bisa menjadi
bahan masukan atau bahan penilaian bagi Jogja sebagai kota batik dunia yang diajukan. Salah satu kriteria dari 7 kriteria menjadi kota batik dunia itu adalah kriteria ramah lingkungan. Nah, ini poin yang sangat penting sekali. Itu kriteria yang mungkin yang pertama kali dilihat gitu ya? Ada 7 kriteria. Yang pertama historical. Oh, historical. Dan historical itu juga kuat sekali karena selain historical secara sejarah keberadaan batik, juga batik zaman dahulu juga sudah pewarna alam ya Bu ya. Iya, dulunya Jadi, pewarna alam. Jadi dulunya. semua batik-batik Sogan Kerajaan Mataram itu adalah batik-batik yang dicelup dengan pewarnaan alami yang diambil dari alam sekeliling lingkungan. Jadi ada dari daun indigo vera tinctoria dan kulit-kulit kayu, ada tegeran, jambal dan lain sebagainya. Nah, historical dan ramah lingkungan itulah poin yang sangat mendukung salah satunya dari 7 kriteria itu ketika Badan Kerajinan Dunia memberikan poin tinggi. Nah, sebagai warga Jogja dan tentunya bagian dari masyarakat Indonesia, kita harus bangga bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali pewarna-pewarna yang bisa diambil secara alami dari lingkungan yang ada, baik dari daun, dari kulit kayu dan sebagainya, bahkan kulit buah ya Bu Edia ya. Kulit buah juga bisa. Nah, bunga juga. Nah, disinilah peluang-peluang itu ketika kita hadirkan dalam suatu pagelaran atau pameran di mancanegara menjadi penting sekali karena tidak semua negara berhasil atau masih memiliki budidaya tanaman pewarna alami yang bisa untuk mewarna tekstilnya karena sejak ada pabrik kimia atau pabrik sintetis untuk pewarna, itu semua beralih ke pewarnaan sintetik untuk pewarnaan tekstil. Nah, Indonesia ini mempunyai peluang dengan kerajinan tangannya, dengan pewarnaan-pewarnaan alaminya untuk mewarna, terutama kita berkaitan dengan batik ya, batik itu sangat menjadi poin yang bisa mendunia. Dan itu menjadi bagian dari ketika Jogja juga memberikan edukasi-edukasi ke mancanegara. Kebetulan kalau saya karena Galeri Batik Jawa fokus pada pewarnaan alami indigo, kita memberikan edukasi bagaimana batik Jawa zaman dulu ada Sogan dan sebelumnya ada batik Kelengan yang hanya berwarna biru putih. Nah, dengan inilah kita memperkenalkan, mempenetrasi bahwa batik sudah kembali ke warna alam dan gerakan itu sudah dimulai dan itu pun sesuai dengan anjuran dari Badan Kerajinan Dunia yang sebenarnya sudah digaungkan sejak akhir tahun 80-an. Jadi Badan Kerajinan Dunia sudah memberikan istilahnya warning gitu bahwa semua kerajinan sebaiknya dikembalikan ke alam dan pewarnaan alami. Nah, itulah yang kami lakukan. Kemudian juga gerakan ini bersama-sama juga semua masyarakat maupun para komunitas yang punya concern ke produk-produk ramah lingkungan dengan dukungan pemerintah dan akhirnya Jogja pun ketika mendapat penjurian ini juga poin itu ternyata masuk dan tahun 2014 ya, itu tanggal 18 Oktober saya masih ingat karena kebetulan saya juga dengan Mas Afif Syakur dan Bu Hani Winoto Sastro diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pengukuhan itu bersama Pemda DIY. Peluangnya besar sekali ketika kita batik itu tidak ada saingannya. Indonesia sudah mendapatkan dari UNESCO dan ditambah lagi Jogja sebagai kota batik dunia. Gitu. Mbak Nita sama Ibu Profesor, saya ingin tanya apakah kalau batik warna alam dan pewarna alam itu bisa dibedakan atau kalau batik warna alam artinya warna-warna yang soft gitu ya, atau pewarna alam itu bisa nggak karena warna itu kan banyak sekali ya, full color gitu. Apakah kalau memakai pewarna alam itu hanya warna-warna tertentu saja yang dimunculkan atau bisa juga lebih cerah ceria warna-warni gitu? Nanti ada nggak secara langsung orang sederhananya bisa ngeliat ini batik warna alam, ini bukan sintetis gitu. Buat pembelajaran juga gitu untuk para pembeli batik gitu. Silakan. Sebenarnya memang kalau dilihat secara penampakan visualisasi, warna alam itu cenderung lebih teduh warnanya, lebih kalau mungkin orang Jawa bilangnya bledus ya Bu. Tapi kalau kita melihatnya lebih teduh warnanya, tidak bisa menyolok, tidak bisa terang sekali. Artinya warna biru juga biru teduh, kuning juga kuning teduh. Dan merah masih ada percobaan-percobaan ya Bu untuk mendapatkan warna merah. Kalau warna-warna coklat seperti warna-warna kulit kayu dan tanah itu sudah nampak itu adalah warna-warna yang khas dari warna alam. Dan itu bagian yang menurut saya justru kecintaan orang itu ketika melihat warna alam ya karena tidak mencolok itu. Dan itu memang bisa ditiru oleh yang warna sintetik.
sebenarnya. Iya, warna sintetik itu juga bisa diredupkan dengan warna-warna pastel. Namun bagi pecinta pewarna alami pasti akan bisa melihat mana yang benar-benar warna alami, mana yang pewarna itu sudah dicampur dengan pewarnaan-pewarnaan lain yang tidak menggunakan bahan-bahan alami. Jadi edukasi itu diperlukan sekali, seperti tadi dijelaskan Bu Edia, bagaimana warna-warna itu bisa menjadi suatu serapan yang bagus di kain, tapi juga bisa juga membedakan apa yang dilihat itu adalah warna alami dan bukan alami. Oke, Bu Edia kan beberapa tahun terakhir ini di Indonesia juga cukup masif gitu yang namanya batik ekoprint. Apakah itu juga sudah aman dari sisi tadi ilmu gitu, bahan dan sebagainya? Iya. Terima kasih Mbak. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi, Mbak, beda menyolok tadi Mbak Nita sudah menyampaikan dengan cukup rinci. Tetapi saya akan menyampaikan kata kunci, istilahnya kata kunci yang sederhana, gitu Mbak ya. Jadi pewarna alami itu memiliki sifat tadi disampaikan Mbak Nita teduh, sehingga pewarna alami itu memiliki kekuatan bisa bersifat sebagai penyehat Mbak atau healing. Ya, jadi memiliki istilahnya membuat tenang dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau dulu istilahnya tahanan itu menggunakan pewarna baju biru, itu sebetulnya itu birunya itu dulu dari indigo Mbak. Ya, karena keteduhannya sehingga dia itu bisa menenangkan dan bisa memiliki kekuatan healing. Nah, jadi sebetulnya itu turunan adiluhung itu yang perlu kita ceritakan kepada generasi yang akan datang. Jadi berbicara pewarna itu tidak hanya warna yang indah, tidak hanya produk, tetapi melalui pewarna itu bisa menjadi sarana komunikasi atau disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Jadi karena pewarna alami itu kan dari matahari, dari sinar, dan itu teduh, ya sifatnya hidup. Ya, jadi makanya itu memiliki kekuatan healingnya. Jadi kalau untuk membedakan memang kalau sekarang ini karena teknologi berkembang itu ada kemungkinan pewarna sintetis juga bisa bersifat berwarna teduh begitu ya. Warna pastel. Ya, jadi warna pastel tadi gitu, warna teduh tadi, warna pastel bisa. Tetapi ya biar saja. Oleh karena itu yang kita bicarakan ini adalah kekuatan edukasi tadi. Ya, sebetulnya dengan inovasi itu kita bisa apapun. Jadi kita akan menyampaikan itu. Terus kalau kita berbicara ekoprint, tadi seperti di awal saya sampaikan Mbak, kalau batik itu kan warna cantik karena dalam pewarnaan itu perintangnya malam panas, gitu. Nah kalau ekoprint itu daun ditempelkan, sehingga bisa dikatakan ekoprint itu bukan batik. Jadi ini juga sebagai satu informasi dan edukasi ya. Karena sebagian orang melihat ekoprint itu bagian batik, dari batik. gitu ya. Jadi prosesnya berbeda. Prosesnya berbeda. Ya. Juga jumputan bukan batik. Jumputan karena juga perintangnya bukan batik, ikat. Jadi kan bisa perintangnya ikat, bisa perintangnya itu karena ditempel dan sebagainya. Pokoknya kalau batik itu perintangnya malam panas. Kalau perintangnya malam dingin aja belum diterima sebagai batik. Karena standar nasional Indonesia SNI-nya sudah ada bahwa jadi disebut batik itu hanyalah kerajinan tangan dari batik tulis dan batik cap dengan proses pewarnaan dan pencantingan dengan warna dengan malam panas. Dengan malam panas. Ada kata kunci malam panas. Malam panas. Soalnya ada malam dingin juga sih. Sebenarnya dalam pengembangan teknologi karena malam dingin masih orang melihatnya sebagai batik juga, padahal sebenarnya bukan. Tapi menurut SNI itu belum gitu ya. Entah ini nanti kalau SNI-nya ditinjau. Mudah-mudahan jangan ya Bu ya. Ragam batik itu luar biasa ya, coraknya juga luar biasa. Di Jogja aja kan udah mungkin ratusan gitu ya, belum se-Indonesia. Masing-masing daerah, provinsi juga punya batik sendiri. Nah, kalau indigo gitu, tadi batik indigo, apa yang menonjol yang menjadi khas ini nih batik indigo gitu? Dari kalau warna yang pasti utama adalah warna. Karena warna indigo itu sebenarnya warna yang sangat dikenal secara universal di seluruh dunia. Memang ini adalah salah satu warna yang paling tua Mbak. Jadi ketika dunia itu masih berwarna hanya mungkin warna putih dan warna natural dari serat-serat alami,
Warna pertama yang ditemukan itu adalah pewarnaan indigo vera tinctoria yang itu dikenal kalau di Indonesia batik kelengan dulu awalnya. Tapi kalau di masyarakat asing atau mancanegara, di Jepang juga ada indigo vera untuk shiborinya. Kemudian di masyarakat Afrika untuk tenunannya. Kemudian di Amerika Selatan juga banyak menggunakan indigo vera tinctoria untuk pewarna tekstilnya. Nah, inilah kekuatan ketika indigo itu dalam batik gitu. Tidak banyak negara yang memanfaatkan indigo vera ini dalam batik kecuali ada China. China itu juga mempunyai satu desa yang berkembang dengan pewarnaan alami indigo dan batiknya. Namun satu lagi yang membedakan Indonesia ini dan terutama kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta dengan 4 kabupatennya itu memiliki keanekaragaman motif yang mungkin jumlahnya nggak bisa terhitung ribuan bahkan mungkin lebih dari itu ya. Dan itu makna-makna dalam setiap motif itu banyak makna simbolik. Inilah yang kekuatan yang tidak dipunyai oleh batik-batik dimanapun di luar Indonesia. Nah, kekuatan ini menjadi modal dasar sebenarnya buat bangsa kita, terutama masyarakat pembatikan di Jogja untuk mengembangkannya. Jadi mulai dari motif-motif yang berakar dari kearifan lokal, seperti kita kenal sekarang banyak motif sekar jagad, kawung seperti yang dipakai Mbak Rosa, kemudian lunglungan dipakai Bu Edia, dan di belakang ini ada sekar jagad. Ada motif lama celeng kewengen seperti yang di belakang saya biru ini, biru indigo. Ini kekuatan dari motif tradisi yang dikembangkan dalam kekiniannya untuk bisa digunakan lagi dalam karya-karya yang bisa dipakai oleh masyarakat sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin batik dikenal sebagai kain jarik atau dipakai untuk kalau ibu-ibu nyamping beserta selendangnya, kalau bapak-bapak mungkin nyamping dengan beskap atau sorjannya. Dan sekarang perkembangannya batik tidak hanya dipakai di bawah atau sebagai kain, tetapi juga bisa menjadi busana sehari-hari. Kemudian bisa menjadi elemen interior atau aksesoris dalam ruangan. Kemudian juga millennials bisa menggunakannya dengan sedikit sentuhan-sentuhan seperti saya bawa ini seperti kalung seperti ini dalam bentuk ini perca sebenarnya Mbak karena sayangnya setiap kain perca itu bisa digunakan daripada kebuang bisa digunakan sebagai aksesoris untuk millennials dan aksen berbatik tidak harus selalu semuanya batik. Nah, kekayaan ragam hias motif inilah yang sebenarnya bisa diolah tidak tanpa batas. Semua generasi bahkan harapannya tetap akan lestari ke generasi yang mendatang, tapi jangan lepas dari akar budayanya. Proses batiknya ada dan batik indigo yang kami buat kebetulan juga mengembangkannya semuanya dari motif-motif tradisi dalam aplikasi kekiniannya. Karena kalau kita menggali di motif tradisi itu gak pernah habis Mbak, dan itu harus dikembangkan lestari sampai ke generasi yang akan datang supaya masyarakat muda kita ke depan itu tidak melihat batik di negara lain. Ya batik itu aslinya dari Indonesia kita, gitu. Apalagi Jogja sudah menjadi kota batik dunia. Jogja itu gitu punya ribuan motif ragam hias, isen-isen, kelowongan luar biasa. Karena itulah Jogja sebagai kota dunia, batik dunia itu kan kekuatan ketika historical itu ada. Historical Yogyakarta sebagai kota batik dunia itu panjang sekali. Mungkin ada sesi khusus nanti bisa dibahas di podcastnya JIBB. Dan itu tadi yang disampaikan Mbak Nita itu yang tanpa batas, pantesan ya temanya borderless batik. Nah, betul, cocok sekali, betul tanpa ada batas waktu gitu ya. Saya mau tanya ke teknik nih. Untuk teknik pewarnaan alami, apakah ada beda dengan teknik pewarna menggunakan yang pewarna sintetis? Itu prosesnya seperti apa? Bisa ada gambaran gitu kepada sahabat cantik? Terima kasih Mbak Rosa. Sebenarnya teknik pewarnaan alami itu adalah teknik yang paling tradisional. Karena ya itu, kalau kita ke belakang berabad-abad lamanya, teknik itu sudah ada di belahan bumi dan khususnya batik Indonesia yang memang berumur turun-temurunnya juga sudah ratusan tahun, bahkan mungkin jauh ke belakang sudah ada. Pewarnaan yang dikenal pertama kali semuanya pewarnaan alami. Sehingga ketika kita mempunyai gerakan untuk kembali ke warna alam, ya kami memulainya dengan sangat sederhana sekali. Bahkan hingga kini di workshop kami, bengkel kami masih ada satu bak yang tidak pernah keluar itu pasta indigo campurannya dalam satu bak itu. Mungkin usianya udah hampir 15 tahun, hanya ditambah-tambah dan itu memang proses yang sangat sederhana sekali dengan pewarnaan indigo alami. Namun dalam perkembangan ini memang harmonisasi warna dengan yang lain-lain seperti
warna kuning, kekuningan, kehijauan atau kecoklatan, itu bisa didapat dengan warna-warna alami yang didapat dari batang-batang kulit kayu atau daun-daunan. Itu juga menjadi satu harmonisasi warna yang cukup menyegarkan atau kebetulan di sini lebih dominasi biru ya. Tapi sebenarnya masih ada warna kecoklatan, kemudian dipakai Mbak Rosa itu juga ada sedikit ada warna hijaunya gitu kan ya Mbak. Nah, itu semua harmonisasi yang bisa digali atau dikembangkan dari pewarna alami. Tentunya teknik ini memang tidak semudah ketika kita mencelup dengan pewarnaan yang bukan alami. Karena prosesnya akan terjadi berulang-ulang. Seperti yang kami lakukan untuk pewarnaan indigo, kita seperti saya contoh ini ya, saya ambil saja. Ini proses yang mungkin 20 kali celupan untuk mendapatkan warna biru setua ini. Itu perlu kesabaran ya dalam prosesnya juga ya. Jadi mungkin nanti kalau bukan pewarna alami, hanya biru putih saja, akan lebih cepat 2 kali proses mungkin selesai gitu. Tapi justru inilah menjadi proses panjang yang artinya harus kita lakukan untuk bisa mengembalikan bagaimana kejayaan warna alam zaman dulu masih bisa ditarik tanpa batas hingga hari ini dan masa depan. Ibu Saya Edia bisa menambahkan Mbak. Boleh, ini saya juga sekalian mau tanya Bu, karena ini juga teknologi ya semakin berkembang begitu. Apakah dengan pewarna alami ini dengan teknologi ini juga bisa disederhanakan, bisa nggak sih Bu? Jadi pewarna alami itu karena terobosan teknologi yang ada itu sudah bisa membuat rentang warna yang bervariasi Mbak. Sudah kompetitif dengan pewarna sintetis. Jadi kata kuncinya inovasi itu untuk mengkompetitifkan pewarna alami ini dengan pewarna sintetis. Kompetitif itu tidak sama Mbak. Jadi kompetitif itu sama-sama baik, tetapi masing-masing memiliki keunggulannya. Kan kompetitif di situ, ya. Jadi ini sudah ada rentang warna yang bagus, ya. Jadi sebetulnya warna primer itu kan biru, kuning sama merah. Itu warna primer. Kalau yang warna lain itu warna sekundernya. Itu tinggal kita bagaimana kita mencampur, gitu ya. Warna pewarna alami biru itu sudah ada dengan indigonya. Pewarna alami kuning itu sudah ada dengan banyak, kita peroleh dari banyak raw material. Jadi ada kayu jolawe, ada tegeran, ada mer, itu warna kuning itu. Ya, kita tinggal sekarang kompetisinya seperti apa, dan sudah ada teknologi pembuatannya gitu. Sehingga muncul batik warna-warni yang kita kehendaki. Ya, memang kalau saat ini saya masih berjanji pada masyarakat bahwa tunggu, kami akan membuat warna merahnya. Sekarang risetnya mungkin sudah 70% lah, tinggal stabilisasi. Nanti kalau sudah ada biru, kuning, merah, nah itu sudah bisa. Sudah kompetitif itu, betul. Kalau tadi Mbak Anita itu kan Mbak Anita tadi menyampaikan lebih ke kekuatan 1, 2, 3. Ya, jadi investasi modal itu tadi warisan nenek moyang dan sebagainya tadi. Nah, terus ada sumber daya manusia ya, jadi ada pengrajin dan ada sumber daya alam yang melimpah ya. Nah, kami itu perlu menambah satu pilar adalah teknologi. Sehingga kalau Mbak Nita tadi untuk warna biru pekat itu sampai 20 ya, kami sudah bisa meriset dengan kira-kira 6 kali. Sebetulnya kalau ditanya bisa enggak Bu biru 2 kali celup, dijawab bisa. Tetapi ada tetapinya. Ini warna alami itu dalam bertemu, jadi bertemunya antara pewarna dengan kain itu perlu waktu. Sehingga kalau nanti terlalu pekat, terlalu singkat, itu menjadi enggak rata. Enggak rata. Nah, sehingga kalau jumputan dan sebagainya itu berani sekali 2 kali celup, dia enggak nuntut rata. Nah, kalau batik ini nuntut rata. Sehingga masih saya bilang minimum 4 kali. Minimum 4 kali. Dengan teknologi agak termudahkan ya. Ya, jadi kekuatan ini biar apa? Biar memang ini 4 pilar ekonomi dan sengaja bahwa teknologi ini perlu kita tingkatkan agar menjadi kompetitif tadi, dengan kompetitif tadi. Karena apa? Karena kalau melawan kemapanan itu ya kadang-kadang kita negosiasi lah dengan kalau biasanya nyelup dengan pewarna sintetis 2 kali ya Mbak Nita ya. Terus ini harus puluhan kali gitu ya. Orang boring pasti atau bosen gitu ya. Nah, perlu ada teknologi yang itu tadi. Makanya tadi kita
tidak hanya, jadi perlu edukasi, perlu inovasi, dan perlu sinergi tadi ya, antara akademisi, bisnismen, government, dan juga komunitas ya, karena juga batik-batik ini juga banyak komunitasnya. Jelas. Mbak Nita sebagai seorang yang juga concern di bidang fashion gitu ya, sebenarnya untuk prediksi tren mode yang pewarna alam ini, batik ini yang segmennya bisa lebih luas, ini gimana nih tren modenya ke depan? Apakah tetap akan segmented, tetap ini bisa rentangan semua usia gitu? Sudah ada gambaran nggak untuk tren modenya? Kalau untuk tren mode sebenarnya kita optimis Mbak, karena tren dunia, kita bicara untuk dunia ya, itu suatu gerakan kembali ke produk-produk yang ramah lingkungan itu sudah menjadi suatu kebutuhan, dan ada disebut sebagai eco fashion. Jadi bagaimana fashion itu digerakkan oleh karya-karya yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan, baik air, tanah, dan bumi ya, dalam bumi. Nah, pewarna alami dan kita bicara batik itu peluangnya sangat besar, karena yang pertama sudah ramah lingkungan, yang kedua adalah ini kerajinan tangan. Nah, dua ini sebenarnya poin yang harus dipromosikan secara bersama-sama, secara gencar juga untuk istilahnya menduniakan batik Indonesia yang ramah lingkungan dan tetap kerajinan tangan. Itu menjadi PR bersama, tanggung jawab kita semua gitu untuk menjalankannya. Sehingga kalau misalnya membawa produk-produk batik atau karya-karya batik itu ke mancanegara, kita harus bisa bercerita bahwa ini adalah prosesnya kerajinan tangan, bisa melalui batik cap atau cap tangan ya, yang memakai alat tembaga cap itu, atau alat canting batik tulis, atau kombinasi keduanya. Nah, poin ini sangat tinggi sekali karena di dunia ini jarang sekali sekarang tekstil yang masih menggunakan teknik kerajinan tangan. Ada beberapa negara Afrika, China atau Thailand, Afrika Selatan punya tenunan dengan kerajinan tangan. Namun duplikasi yang dengan printing itu juga banyak sekali. Nah, kita punya tanggung jawab juga untuk jangan sampai printing batik lebih mendunia daripada batik hasil kerajinan tangan. Dan forum atau kegiatan-kegiatan JIBB ini, di mana kami semua diberikan semangat untuk mendukung ya Bu ya, untuk bisa ikut mempromosikan, memberikan apresiasi lebih kepada batik-batik kerajinan tangan, baik tulis atau cap. Itu adalah suatu penetrasi bersama untuk kita mendukung supaya masyarakat bisa mengenal lebih dekat lagi bagaimana dalam kekiniannya itu kerajinan tangan masih menjadi bagian dari yang bisa untuk selera anak muda maupun masyarakat berusia tua, karena jangan sampai yang kekunoan itu menjadi tidak kekinian. Iya, betul. Ya kan? Justru sekarang yang kuno tren lagi. Ya, justru sekarang anak muda kita giring untuk kekunoan itu menjadi kekinian. Ya, jadi bagaimana sekarang mulai seneng gitu bersarung atau berkain dengan batik gitu kan. Terlihat unik dan terlihat cantik. Unik. Nanti atasannya bisa pakai hanya t-shirt atau pakai kemeja atau blus gitu ya. Dan bisa pakai sepatu cats gitu dalam bersarung atau berkain gitu. Kalau dulu kan generasi mungkin di atas kita harus pakai selop gitu ya. Sekarang kita lebih trendy dengan gaya anak muda sekarang. Nah, dan juga produk-produk yang lain seperti tadi saya sampaikan gitu, ada desain-desain khusus fashion yang bisa mendunia, misalnya batik tidak hanya untuk summer, tidak hanya untuk musim panas, tapi juga bisa digunakan untuk bahan membuat outer, blazer, kemudian sampai jaket dengan batik-batik Indonesia juga. Kemudian souvenir atau cenderamata dari Yogyakarta itu muatan batiknya harus bisa lebih banyak karena untuk menunjukkan kepada dunia. Jadi bahwa, kalau mau ngasih oleh-oleh pilih-pilih lah pilih-pilih yang ada batiknya karena itu udah langsung dikenal sebagai kota batik dunia, mulai dari mungkin hanya sapu tangan atau mungkin kalung tadi atau mungkin juga selendang, scarf, kemudian bisa topi, apapun produk itu bisa semua diolah dari keanekaragaman motif-motif batik yang ada di Jogja. Tapi harus kerajinan tangan. Yang ngetren masker. Sekarang masker ya, ini termasuk ini. Ini masker ini ternyata menjadi peluang juga.
dunia itu dilanda memanfaatkan pandemi. sisa kain Iya. kan. Betul Mbak. Dan itu bisa dikerjakan oleh siapa saja, tidak Iya. hanya istilahnya tidak hanya perajin batik, tapi Iya. anak-anak muda yang mau berkreasi dengan batik. Iya. Karena dengan mendapatkan atau membeli satu lembar kain batik yang kerajinan tangan ya, Iya. catatannya dia bisa berkreasi membuat korsase, bisa membuat kalung, bisa membuat masker, bisa membuat topi, dan karya-karya itu pasti akan terserap oleh generasi milenials yang sekarang Baik, gitu kan. ya. Nah ini peluangnya sangat banyak sekali Baik. untuk dunia fashion. Dengan kreativitas ternyata tidak Tentunya. ada yang kebuang gitu. Iya, betul. Mbak Nita kan tadi bilang tanpa ada batas waktu borderless batik. Memang borderless batik kita bicara nggak akan ada berhentinya, saking senengnya, saking banyaknya yang harus disampaikan. Iya, gitu ya. betul. Tapi di podcast JIBB jangan khawatir, akan ada tema-tema lain yang akan terus memberikan inspirasi, edukasi gitu ya. Dan semoga ini bisa memancing untuk sinergi. Tadi kan ada akademisi, ada bisnis, terus juga ada pemerintah dan juga ada komunitas. Jangan lupa juga untuk konsumen. Tadi sudah ada pencerdasannya Betul. gitu ya untuk memilih batik gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini, Profesor Dr. Insinyur Edia Rahayuning CMS. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Sama-sama Mbak Rosa, semoga Makasih. bermanfaat. Amin, manfaat sekali ya. Terima kasih juga untuk Mbak Nita Kenza dari Galeri Batik Jawa Indigo. Iya, Dan untuk Mbak ya Rosa. sama-sama, mudah-mudahan lain kesempatan bisa ketemu lagi. Dan untuk sahabat canting, silakan Anda bisa berkunjung ke website kami di batikjibb.com. Dan untuk acara ini juga bisa lihat di YouTube channel JIBB 2021. Dan silahkan untuk bisa melihat semua kegiatan-kegiatan yang up to date ya, dan juga update kegiatan di JIBB, bisa langsung jalan-jalan ke Instagram dan Facebook di akun JIBB 2021. Oke, untuk sahabat cantik semuanya, selamat berkarya. Salam cantik, salam budaya. Saya Rosa Ajar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cantik.